Siang Bu Prima, kami dari kelompok 1 Berkom 01 dengan case 2 Smart Waste Collection Schedule dengan anggota kelompok Kira Khairani, saya sendiri Zulfani Jahra Nabila dan juga Hilary Salenda. Berikut adalah latar belakangnya, next ada rumusan masalahnya, dan ada tujuannya. Tujuannya adalah mengembangkan sistem yang secara dinamis menentukan rute dan jadwal pengumpulan sampah yang paling efisien untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Hilary Salenda dan saya akan menjelaskan bagian description atau problem understanding. Pada bagian ini ada key variables. Yang pertama ada bin fee level, truck capacity, distance, location data, full efficiency, time constraints, route optimization, dan collection priority. Berikutnya ada objectives, mengurangi jarak total yang ditempuh atau biaya bahan bakar, hindari overflow atau kumpulkan bin yang hampir penuh sebelum overflow, menjadwalkan pengumpulan sampah hanya untuk bin yang lebih dari 80% penuh, memaksimalkan pemanfaatan kapasitas truk atau hindari stok kosong, meningkatkan efisiensi waktu dan bahan bakar, mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi energi, menentukan urutan dan jalur terbaik berdasarkan lokasi dan kapasitas, menyesuaikan dengan kondisi dinamis atau sistem harus adaptif terhadap perubahan data sensor secara real time. Bagian berikutnya ada conflicting requirements, yaitu bin fill level versus route efficiency atau tempat sampah yang hampir penuh mungkin jauh dari rute optimal. Lalu time constraints versus full efficiency, rute tercepat belum tentu yang paling hemat bahan bakar. Lalu real-time data versus pre-computed routes atau sensor memberikan data dinamis tapi rute harus direncanakan sebelumnya. Lalu truck capacity versus collection priority, truk mungkin tidak cukup besar untuk mengambil semua bin prioritas tinggi dalam suatu perjalanan. Lalu bagian technical challenge, dynamic scheduling, sistem harus mampu memperbarui route saat data sensor berubah. Lalu scalability, jumlah tempat sampah dan truk bisa sangat besar, memerlukan algoritma yang efisien. Lalu multi-objective optimization, sistem harus menyeimbangkan antara efisiensi, biaya, dan dampak lingkungan. Perkenalkan, saya Kira Hirani Haki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pattern recognition. Yang pertama ada pola pengambilan sampah. Di sini ada pola repetitifnya, yaitu bin secara bertahap terisi dari waktu ke waktu mengikuti pola harian atau mingguan tergantung lokasi. Kemudian ada pola kondisionalnya. Jika tingkat pengisian mencapai ambang batas tertentu, misalnya 80%, maka bin tersebut masuk ke dalam daftar prioritas, yaitu beberapa lokasi memiliki waktu puncak pengisian yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada yang kedua itu pola rute dan pengambilan truk. Di sini pola repetitifnya yaitu proses pengambilan dilakukan dalam loop hingga kapasitas truk penuh atau semua bin prioritas telah diambil. Namun, rute bisa berubah berdasarkan data sensor. Di sini pola kondisionalnya, truk hanya akan mengunjungi bin yang memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga ada pola optimasi dan evaluasi. Algoritma akan mencoba berbagai kombinasi rute dan urutan pengambilan untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian untuk pola kondisionalnya, setiap solusi dievaluasi berdasarkan beberapa solusi. Yang pertama, apakah semua bin prioritas terlayani, apakah rute berada dalam batas waktu operasional, dan apakah konsumsi bahan bakar minimal. Selanjutnya ada yang keempat, pola waktu dan jadwal. Repetitive task-nya itu sistem harus menjadwalkan pengambilan secara berkala. Conditional task-nya, jadwal pengambilan bisa berubah jika ada lonjakan pengisian atau kondisi darurat. Temporalnya, beberapa lokasi hanya bisa diakses dalam waktu tertentu, misalnya jam kerja kantor atau jam buka pasar. Yang kelima ada pola konflik dan trade-off. Di sini pola repetitifnya yaitu sistem harus memilih antara efisiensi rute versus urgensi pengambilan. Pola kondisionalnya jika dua bin sama-sama penuh, sistem bisa memprioritaskan berdasarkan jarak, zona, atau dampak lingkungan. Yang keenam ada pola data dan sensor. Data sensor masuk secara terus-menerus dan harus diproses secara real-time. Dan sistem memicu pengambilan jika data melampaui ambang batas tertentu. Berikutnya ada abstraction. Yang pertama identifikasi variabel kritis, bin fee level menentukan urgensi pengambilan, truck capacity membatasi jumlah bin yang bisa diangkut, distance matrix digunakan untuk optimasi rute, priority menentukan urutan pengambilan, time window menentukan batas waktu pengambilan, full cost per kilometer, biaya bahan bakar per kilometer, bin location, array koordinat lokasi bin. Lalu hilangkan variabel non-esensial seperti warna bin, jenis sampah, organik, non-organik, atau kondisi cuaca. Lalu sederhanakan hubungan antar data, misalnya gunakan koordinat X-Y untuk merepresentasikan lokasi. Gunakan angka presentasi untuk tingkat kepenuhan. Lalu modelkan sistem secara logis, sensor bin mengirim data, lalu sistem menghitung prioritas, lalu algoritma memilih rute optimal. Data representation dan input output. Di sini ada tabel. Yang pertama ada ID bin, bin fee level, lokasi, kapasitas truk, distance, full rate, optimal route, total distance, total time, dan konsumsi bahan bakar.
Nah, berikut ada penjelasan algoritma. Yang pertama ada greedy algorithm, memilih bin dengan fee level tertinggi yang masih bisa dijangkau truk. Cepat dan cocok untuk sistem real time, bisa mengabaikan efisiensi rute atau kapasitas truk secara keseluruhan. Lalu ada brute force, mengevaluasi semua kombinasi rute dan bin untuk menemukan solusi paling efisien. Memberikan solusi optimal, tidak praktis untuk jumlah bin dan truk yang besar atau komputasi terlalu berat. Lalu ada binary search, menemukan bin dengan fee level tertentu dalam array yang sudah diurutkan. Sangat efisien untuk pencarian, tapi tidak bisa digunakan untuk optimasi rute atau penjadwalan. Berikutnya adalah algoritma yang kita pilih, yaitu greedy algorithm. Kesimpulan untuk kasus Smart Waste Collection Scheduling, greedy algorithm adalah pilihan paling praktis untuk sistem yang cepat dan responsif. Namun jika ingin solusi optimal dan ukuran masalah masih kecil, brute force bisa digunakan untuk validasi atau simulasi awal. Binary search hanya relevan jika memiliki data fee level yang sudah diurutkan dan ingin melakukan pencarian cepat, bukan untuk penjadwalan atau rute. Selanjutnya di sini ada pseudocode. Pseudocode-nya ini yang pertama ada di step pertama itu kita inisialisasi dulu parameter-parameter yang ada pada sistem. Step kedua kita filter bin yang perlu diambil. Step ketiga kita urutkan bin berdasarkan field level secara descending. Yang keempat kita menjadwalkan pengambilan untuk setiap truk. Kemudian terakhir kita monitoring dinamis, yaitu menyimulasikan secara real time. Kemudian selanjutnya ada flowchart di sini. Flowchart di sini start, kemudian kita input data, kemudian kita declare data, kemudian kita bertanya apakah bin field levelnya lebih besar daripada field threshold, yaitu misalnya 80%. Jika iya, maka bin yang sudah terisi 80% atau lebih itu ditambahkan ke dalam list priority bin. Kemudian kita sort priority bin secara descending. Kemudian untuk setiap truk di truk list itu kita set truck capacity, maximal operational time, truck location, empty list, dan total distance as 0. Terus kita inisialisasi total time as 0 juga. Kemudian kita bertanya apakah bin status sama dengan belum diambil dan apakah ada bin status sama dengan belum diambil dan bin volume kurang dari sama dengan kapasitas yang tersisa. Jika iya, maka kita set distance, yaitu sebagai begini rumusnya. Kemudian kita set time yang dibutuhkan. Kemudian di sini ditanyakan apakah time yang dibutuhkan kurang dari sama dengan time yang tersisa. Jika iya, maka bin ditambahkan ke dalam rute truk dan akan di-schedule untuk truk yang paling dekat, yang sedang available. Kemudian setelahnya kita update data-data, yaitu remaining capacity, remaining time, total distance, total time, karena si bin sudah diangkut oleh truk. Kemudian setelah itu set bin statusnya sudah diambil, kemudian kita declare fuel estimate sama dengan total distance dikali fuel cost per kilometer. Kemudian di sini kita mendapatkan output truk ID, truk route, total distance, total time, dan fuel estimate. Kemudian di sini N. Nah, jika time yang dibutuhkan time yang dibutuhkan lebih dari sisa waktu, maka di sini balik ke jadi di sini bin tidak diambil dan kita mencari bin lain yang belum dieksekusi dan menanyakan apakah ada bin status yang belum diambil. Jika iya, maka akan diulang dari awal, dan jika semua bin sudah diambil, maka truk akan berhenti beroperasional untuk hari itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis BICO. Jadi BICO total itu O, N log N plus MN. Di sini ada tabel variabel dan keterangannya. Variabel N untuk truk selalu memilih bin terdekat atau jarak minimal. M cepat, O, N kuadrat, cocok untuk data real time. O, N log N, hemat waktu dan bahan bakar. O, M, N sederhana, efisien, dan mudah diterapkan. Nah, yang pertama itu ada base case skenario. Base case skenario-nya itu O, N log N. Jadi kondisinya sebagian besar tempat sampah kosong atau di bawah field threshold, atau sistem hanya memiliki satu truk atau M sama dengan 1. Nah, alasannya jika hanya ada satu truk atau jika hanya sedikit tempat sampah atau K yang harus dijemput, atau dengan kata lain K kurang dari N, perulangan penjadwalan O, M, N akan menjadi sangat cepat. Kompleksitas waktu akan didominasi oleh langkah pengurutan tempat sampah prioritas O, N log N. Nah, kalau worst case skenario-nya atau OMN, ini kondisi semua tempat sampah atau N harus dijemput dan semua truk atau M digunakan. Alasannya, dalam kasus ini, algoritma harus melakukan pengulangan penuh. Setiap truk atau M harus mencoba untuk memeriksa dan memasukkan setiap tempat sampah prioritas atau N ke dalam rutenya atau perulangan bersarang M kali N. Kompleksitas dominasi oleh perulangan penjadwalan bersarang atau OMN. Next ada algorithm testing dan juga evaluation. Jadi ini ada bin-nya, fill level, load, location, terus ada truck capacity, fuel rate, depot, dan lain-lain. Terus ada execution steps. Yang pertama filter bins penuh, itu ada yang A, C, sama D. Yang kedua mulai dari depot 0,0, yang terdekat adalah bin A. Lalu yang ketiga dari A terdekat itu ke C. Yang keempat dari C terdekat ke D. Yang kelima kembali ke depot sejauh 6,1 km. Jadi rutenya dari depot A, C, D, lalu ke depot lagi. Total jaraknya 15,3 km, total muatan 800 kg, fuel use 15 kali 3 kali 0,3 sama dengan 4,6 liter. Dan evaluasinya, aspek hasilnya itu truk selalu memilih bin terdekat atau jarak minimal, waktu eksekusi cepat ON kuadrat cocok untuk data real time, kinerja praktis, hemat waktu dan bahan bakar, kelebihan sederhana, efisien, dan mudah diterapkan, kekurangannya tidak selalu global optimal, tapi cukup optimal secara praktis. Izin menambahkan, untuk kesimpulan itu, jadi kita menggunakan greedy algorithm lebih kepada si level daripada bin tempat sampahnya itu sendiri. Jadi kita mengutamakan tempat sampah yang sudah penuh untuk pengambilan tempat sampah, sehingga dia cepat tetapi kurang efisien terhadap waktu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.